Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Lela TV. Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia ya. Kali ini Mama Lela ingin bercerita misteri tentang asal mulanya kuntilanak ya, seperti itu ya. Tapi sebelum itu tolong dibantu subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru Mama Lela TV ya. Oke, kita mulai. Kisah misteri kuntilanak itu dulu itu trennya munculnya itu sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum Indonesia merdeka kan tahun 45 ya, 17 Agustus 1945. Kejadian misteri itu sebelum kita merdeka. Didengarkan misteri yang Mama Lela TV ceritakan ya. Jadi zaman dulu itu Indonesia belum merdeka. Ada seorang kiai ya, orang pintar, kiai sakti. Dia memiliki seorang istri ya, istrinya cantik sekali. Pokoknya paling cantik di Indonesia. Tidak ada lawannya, dia sangat cantik. Dan istrinya ini berasal dari negeri seberang ya. Dia itu kalau tidak salah dia berasal dari Kalimantan. Dulu kisahnya seperti itu. Kalau yang suaminya ini berasal dari Pulau Jawa seperti itu. Waktu itu suaminya harus pergi berjuang ya, karena kan Indonesia masih dalam perjuangan waktu itu. Jadi istrinya ini ditinggal di rumah ibunya si suami ya, jadi tinggal sama mertuanya yang udah seorang diri nih ya. Jadi istri ditinggal ikut sama mertua ya, seperti itu. Nama istrinya ini adalah Seruni. Nah, dulu dipanggilnya itu Dewi Seruni. Dia sangat cantik sekali. Pokoknya waktu itu kecantikannya itu seperti bidadari seperti itu ya. Selama dia tinggal di mertua, di situ penduduk sekitarnya kurang suka sama Dewi Seruni ya. Kurang sukanya kenapa? Karena si Dewi Seruni ini sangat cantik. Jadi wanita-wanita itu banyak yang ketakutan, cemburu, takut suaminya kecantol sama Seruni seperti itu. Itu para ceweknya seperti itu ya. Suami Seruni sudah pergi berjuang ya, sudah pamitan pergi berjuang seperti itu. Setiap Seruni mau berangkat belanja ke pasar ya, pasar tradisional ya, zaman dulu belum ada mall, belum, masih pasar rakyat ya, di desa seperti itu. Seruni selalu dihadang sama wanita-wanita di desanya itu. Kadang juga ada yang melempar apa kepada Seruni di saat lewat seperti itu. Akhirnya Seruni mengadukan ke mertua. Ibu mertua, kenapa penduduk di sini kok seperti itu, jahat semua kepada saya. Saya lewat ada yang menimpuk saya, ada juga yang meludahi saya seperti itu. Ibu mertua pun menjawab,
ya sudah, Seruni nggak usah ke pasar lagi ya, biar ibu yang ke pasar, seperti itu. Akhirnya Seruni pun menjawab, iya ibu kalau begitu, tapi saya nggak tega, ibu sudah tua, nanti bawa barang-barang berat, kasihan, seperti itu. Hari berhari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, cobaan Seruni begitu berat ya. Setiap hari selalu aja di depan rumah dilempar macam-macam sampah, kotoran, dan segala macam lah. Karena orang penduduk di situ nggak suka dengan keberadaan Seruni yang cantik tadi, seperti itu. Di situ ada juga ternyata laki-laki yang menyukai Seruni, diam-diam seperti itu. Maka dia buat provokator di penduduk desa itu, ditebar fitnah kalau Seruni itu mengganggu dia. Padahal itu bohong, itu fitnah. Seruni itu orang yang wanita yang setia, cantik, berbakti pada orang tua, dan tidak macam-macam seperti itu. Karena provokator itu berhasil memprovokatorin semua penduduk itu tadi. Kebetulan penduduknya juga lagi cemburu semua, emosi semua, maka mereka berbondong-bondong ingin memusnahkan Dewi Seruni tadi, seperti itu. Mereka membawa minyak tanah ya, seperti itu, dan korek api menuju ke rumah si Seruni. Dengan langsung mereka menyerbu, dan minyak tanah tadi disiramkan ke keliling rumah Seruni tersebut. Dan ibu Seruni, ibu mertua itu pun meninggal ya, terbakar, sesak napas karena asap tadi ya. Alhamdulillah Seruni ini memang terbakar juga, rambutnya yang panjang terurai itu terbakar, wajahnya juga rusak, terbakar, tapi Seruni tidak mati ya. Seruni bersembunyi di kamar rahasia di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya Seruni ada kamar di bawah tanah, seperti itu. Seruni tidak mati, tidak terbakar karena mati, hanya cacat. Seruni bersembunyi di kamar rahasia tadi. Penduduk pun merasa puas dan merasa mengira bahwa Seruni sudah musnah, seperti itu. Mereka tertawa, terbahak-bahak, senang, dan pulang ke rumahnya masing-masing, seperti itu. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, akhirnya terjadi sesuatu musibah di desa tersebut. Penduduk tersebut banyak kehilangan bayi-bayinya. Bayi yang ditinggal sendiri langsung hilang. Pokoknya bayi yang umuran balita ya, bayi sampai umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu hilang semua. Maka di desa itu gempar, siapa pencuri bayi ini dan kemana bayi itu, seperti itu ya. Rupanya yang mengambil bayi-bayi itu adalah si Seruni ya, Dewi Seruni yang ngambil bayi itu. Karena Dewi Seruni sakit hati, karena dendam, karena wajahnya yang cantik terbakar jadi sangat buruk rupa, maka dia dendam, dia sakit sekali hatinya. Karena itu bayi-bayi mereka diambil, diculik oleh Dewi Seruni ya. Dan bayi-bayi itu
dimakan oleh Dewi Seruni. Banyak tulang belulang mereka berserakan di kamar rahasia Dewi Seruni. Bentuk Dewi Seruni pun udah tidak cantik lagi, jadi monster seperti itu. Dan Dewi Seruni itu didapat julukan Wewe Gombel seperti itu. Itu bentuk wajahnya yang buruk tadi ya, besar jadi gendut, yang tadinya ramping jadi besar gendut, wajahnya acak-acakan, pokoknya seram seperti itu, tubuhnya besar seperti itu. 10 tahun kemudian suami Dewi Seruni pulang ke desa itu, dan Indonesia sudah merdeka ya, seperti itu. Maksudnya ingin berjumpa dengan istrinya yang cantik dan ibunya yang sebatang kara tadi. Tetapi apa yang dia dapat, rumahnya hangus, sudah rubuh karena dulu sudah dibakar oleh penduduk di desa setempat ya, seperti itu. Penduduk pun memohon maaf pada suami Seruni dan menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Suami Dewi Seruni memaafkan semuanya. Lalu suaminya masuk ke dalam rumah, keruntuhan rumah yang tersisa ya, dan berkata, "Hai Dewi Seruni, istriku yang cantik, kamu di mana? Saya sudah pulang, saya ingin bertemu kamu." Sekali, 2 kali dia mengucapkan itu. Akhirnya Dewi Seruni menjawab, "Saya malu ketemu kamu." Dewi Seruni bilang seperti itu. Suaminya bertanya, "Kenapa malu? Saya terima kamu apa adanya. Saya sudah dengar cerita dari semua rakyat, dan semua rakyat mohon maaf pada saya juga kepadamu." Dewi Seruni menjawab, "Saya sudah tidak secantik dulu lagi. Saya sudah sangat buruk rupa. Pasti kamu tidak mau kepada saya." Seperti itu. Suaminya menjawab, "Saya akan menerima kamu apa adanya. Muncullah Dewiku, Dewi Seruni." Seperti itu. Akhirnya Dewi Seruni muncul dengan sosok yang sudah buruk, sudah seram seperti itu. Seperti yang disebut Wewe Gombel yang suka mencuri anak-anak tersebut ya. Akhirnya Dewi Seruni menangis dan menceritakan semuanya kepada suaminya juga, dan suaminya juga ikut terharu dengan kisah itu dan memohon agar Seruni tidak menculik anak-anak lagi, tidak memakan anak-anak lagi, dan mau memaafkan penduduk setempat. Namun tidak disangka, dengan spontan Dewi Seruni mengambil sebuah pedang lalu menghunuskan dirinya dengan pedang tersebut pas di jantungnya, tertusuk oleh pedang yang dituncapkannya sendiri seperti itu. Akhirnya Dewi Seruni itu tewas seketika ya, seperti itu. Setelah kematian Dewi Seruni 3 hari kemudian, maka muncullah sosok kuntilanak tadi ya, Dewi Kunti sebenarnya. Kenapa dibilang kuntilanak? Karena dia dulu suka menculik anak kecil yang tidak dijaga oleh orang tuanya dan dimakan oleh dia, seperti itu. Penduduk pun ketakutan seperti itu ya, melihat sosok Dewi Kunti tadi muncul ya, seperti itu. Rupanya itu adalah roh dari si Dewi Seruni menjelma menjadi kuntilanak seperti itu.
Tapi dia tidak menculik anak lagi, hanya menangis atau menjumpai penduduk-penduduk yang keluar malam seperti itu. Itu di zaman dulu, setelah dan sebelum Indonesia merdeka, seperti itu. Sekian kisah Dewi Kuntilanak. Itu adalah seorang sosok Dewi Seruni yang cantik di Indonesia dulunya. Akhirnya Mama Lela ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.